tadi pertanyaan Reza, Mas. Iya. Tipsnya pernah mengalami jatuh bangun nggak sih? Terus tipsnya gimana sih untuk tetap bisa tough begitu? Ya, jadi kalau namanya bisnis, jadi entrepreneur itu ya hal-hal tersebut hal yang sering kali dialami gitu. Jadi memang mindset, mentality Yang itu paling parah apa Mas pada saat itu? Jadi saya ingat misalnya kalau di awal saya mulai bisnis dengan satu karyawan saat itu, saat karirnya sakit nggak masuk, saya yang saat itu masih kuliah harus Yang bolos handle. kuliah buat jualan gitu. Bolos kuliah buat menghandle itu, oke. Buat jualan sendiri gitu. Dan pada saat jualan ternyata hujan deras gitu, jadi Ya omsetnya nggak ampun. begitu ramai. Wah itu galau banget, udah mau nangis gitu ya. Kalau saat itu saya nyerah, nggak ada ceritanya Babarak yang sekarang gitu. Jadi Oke, hal-hal saya mau gitu tanya. terjadi. Tadi katanya semester 4. Iya. Kuliahnya selesai nggak, Mas? Nah, akhirnya sebelum di DO, drop out, saya milih untuk day out dewe. Oh ya benar Itu dia ya, tapi nggak apa-apa sih, banyak kok pengusaha kayaknya yang nggak selesai, tapi Ya enggak, tapi oke habis itu saya banget melanjutkan usahanya. kuliah lagi, ambil short course termasuk yang dari Stanford University short course dan di Korea, di Jepang juga yang justru lebih terimplement terhadap bisnis Iya. yang dijalankan. Nah, ini kan lagi-lagi yang justru membuat banyak orang down begitu ketika usaha yang dia rintis kayaknya kayaknya gagal. Caranya gimana sih Mas Dedi ketika ingin membangkitkan fire begitu untuk bisa terus tough menjadi seorang yang sukses begitu misalnya? Yang paling gampang adalah rumusnya orang yang lagi nggak lelah, nolong yang lagi lelah. Perlu bantuan orang lain juga berarti. Jadi ya? ketika mungkin aku lelah nih, carilah di BBM, di WhatsApp, status temen lagi ceria, lagi semangat kayaknya, bro, sis, curhat aja nggak apa-apa, nanti udah puk, dia cuma send puk, via message aja udah ketolong, rasanya enak gitu. enggak, kadang Enggak ya? orang kayak gitu. Perlu ketemu kayaknya ya. Harus Dan beneran kadang ya. kalau misalnya via WhatsApp gitu doang, Iya. apaan sih puk-puk Iya. doang, udah masih tetap sedih, gimana tuh Mas Edi? Jadi kadang-kadang mungkin dia telepon gitu ya, cerita dong, curhat gitu. Kita waktu lagi ngedown, kebutuhan pertama tuh katarsis dulu. Katarsis. Buang sampah. Aku gini loh, maka kita nggak boleh ngomong sama teman kita. Lu curhat juga percuma, masalah nggak selesai, nggak boleh ngomong gitu. Karena antara curhat dan masalah selesai itu dua hal berbeda, jangan digabung-gabung. Oh, iya kadang kita menggabungkan semuanya ya. Emang habis curhat, utang nggak kelar, masih Iya, ada betul, utang. masih utang, Tapi betul. habis curhat tuh kita lega, ngeplong, jadi ringan, gitu ya. Nah setelah curhat, setelah katarsis, setelah buang sampah, maka yang mendengarkan juga harus tahu dia, gua jadi tong sampah dulu nih. Baru nanti setelah dicurhat udah puas, baru kita memberikan suggest. Oke. Orang kalau lagi ngedown nggak boleh dikatakan dengan gaya motivasi kamu harus bangkit. Orang makin ngedown kadang-kadang. Oke, ini kalau misalnya kita bicara di Indonesia kan banyak yang namanya bisnis startup. Tapi anak-anak muda ini biasanya gini nih Mas, mau mulai tuh takut-takut, maju mundur. Iya. Iya enggak ya? Aduh, ambil enggak ya? Gimana nih ya? Keluarnya tuh kata-katanya takut duluan. Nah mereka tuh sebenarnya harus ketemu kata apa sih biar mereka berani? Oke, saya go maju gitu usaha. Ya, soalnya begini, kita tuh kalau dikejar sama anjing galak udah langsung lari Iya. dan itu nggak berpikir, hitungan detik langsung. Masa iya kita harus nyewa anjing galak nih gitu kan? Kita tetap bisa muncul terkuak potensi kita kalau kepepet. Coba cari kepepetnya sekarang tuh apa? Misalkan gue tahun ini kalau nggak menghajikan ayah ibuku kayaknya nanti bakal gimana gitu Durhaka loh. gitu ya misalnya. Ya gitu semacam itulah ya. Kayak tahun ini lebih baik lah misalkan gitu. Iya, iya. Atau Oke, kemudian aku udah umur segini nih, kalau sukses sekarang kayaknya lebih keren deh kalau nanti udah nggak gimana gitu. Cari kepepetnya apa gitu loh. Dan itu akan gitu. berpotensi kita keluar gitu loh ya. Nah kalau misalnya kita kan melihat sosok seorang Mas ini bisa dikatakan entrepreneur sukses begitu ya. Nah gimana sih ketika kita kadang kalau misalnya orang yang sudah bekerja dan berusaha ini kan harus pada akhirnya banyak yang mengatakan bahwa kita harus memilih. Iya, Kehidupan itu harus pilih memilih. usaha Daerah, atau pilih kerja sebagai karyawan nah itu biasa. gimana sih? Apakah bisa balance keduanya atau memang harus memilih kalau menurut Mas? Ya, jadi sebenarnya nggak ada bisnis sampingan gitu. Yes, Kalau betul. bisnis sampingan ya hasilnya juga Sampingan juga, sampingan juga gitu. iya, Jadi oke. ya memang kalau mau jadi entrepreneur ya itu adalah full time job juga gitu. Berarti Dimana- intinya harus fokus ya Mas ya. Iya, Kata iya. kuncinya itu dulu. Setelah betul. niat adalah fokus. Betul. Oke, ini kalau misalnya kita lihat sekarang di layar kaca Anda pemirsa, motivasi diri yang pastinya bisa meraih kesuksesan. Nah, Betul. salah satunya ini dia nih ownernya yang sedang Anda lihat sekarang udah di beberapa negara Mas? Jalan alhamdulillah 9 negara. Sembilan negara. Alhamdulillah, Betul. 9 negara. Dan ini kabarnya juga paling laku di Malaysia, nah di Filipina, itu paling Ya, di paling Brunei. juga paling laku ya. Betul sekali. Nah, mungkin ini buat pemirsa juga yang ingin bertanya-tanya, kita juga akan buka line telepon nih di 021 314 1360. Yang pengen Iya. tanya-tanya gimana sih sebenarnya cara tips untuk membangun bisnis dan cara memotivasi diri untuk semangat kembali berjuang meraih kesuksesan. Mas Hendy pernah nggak sih sampai di titik oke kayaknya udahan aja deh nih, Iya. nggak kuat deh gue udahlah gitu. Iya. Pernah nggak sampai di Di titik itu? banyaknya persaingan di Indonesia terutama. Ya, sebenarnya sih bukan cuman persaingannya, tapi justru problem tersebut muncul dari dalam gitu. Sehingga Boring apa? ya kalau boring sebenarnya kita harus menemukan way out-nya. Jadi entrepreneur tuh fokus pada solusi instead of problemnya. Jadi misalnya jenuh dalam berbisnis, ya
Ya, kalau saya hobi traveling dan jalan-jalan, saya jalan-jalan keluar dan mencari ide baru gitu. Jadi justru keluar tuh ketemu ide baru, ketemu makanan baru, saya implementasikan di Indonesia, jualan di sini, boom gitu. Nah, hal-hal tersebut justru pada saat kita tujuannya apa, malah dapat feedback lain yang justru bisa jauh lebih besar juga ya. Itu benar nggak sih kalau misalnya Mas Dedi melihat caranya Mas Dedi untuk membuat refreshment begitu ketika seseorang itu jenuh dengan apa yang dia lakukan? Otak kita itu 100 miliar sel otak. Ya pernah makan otaknya ikan nggak? Rasa-rasa kayak pasir-pasir gitu kan betul. Itu mungkin 10 juta. Kalau kita 100 miliar sel otak. Jauh lebih kayak pasir banget berarti. Waktu kita bosen, jenuh dan mandek, itu yang mandek mungkin hanya 30%-nya. 70%-nya kita bisa aktifasi dengan kunjungi tempat-tempat baru. Itu akan membuka lagi cakrawala berpikir, neuron-neuron yang belum kepake teraktifkan sehingga kreativitas terpendam muncul gitu loh. Itu ilmiah banget. Bisa menjadi salah satu solusi ya. Yes. Umur itu pengaruh nggak sih Mas Dedi untuk seseorang berusaha gitu? Kalau misalnya dia masih muda, tingkat kegalauan atau mungkin tingkat bimbangnya tuh masih tinggi dibandingkan orang-orang yang sudah matang mau berusaha. Bener nggak sih kayak gitu? Nah, ini ada kurang lebih. Kalau masih muda kan energik. Iya. Ketika sudah fire-nya masih meskipun pengalaman minim. Tapi ketika sudah berusia kan energi low tapi pengalaman banyak. Nah, selalu menggunakan filosofi justru karena aku muda. Oh, makanya aku mulai sekarang. Aku mulai sekarang gitu. Oke, biar nanti di saat umur aku sudah parubaya itu aku udah tenang-tenang aja. Begitu ya. Nah, itu dia justru pemirsa. aku masih muda, aku mau terima telepon dari pemirsa di 0213141360 yang ingin bertanya-tanya dengan Mas Dedi dan juga Mas Dedi seputar bagaimana sih cara memotivasi kita supaya bisa lebih sukses. Betul sekali. Langsung dibuka pemirsa ya, langsung telepon di 021 yang tadi Reza sebutkan 314-1360 dan kita masih membuka tema ini memotivasi diri untuk meraih kesuksesan. Betul tentunya. Sekali. Contohnya dengan entrepreneur Mas Hendy Setiono yang satu ini. Iya. Kita balik lagi nih ngobrol sama Mas Dedi ya. Mas Dedi ketika memang tadi sudah ada telepon nih, Nak. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Siapa di mana? Halo, selamat pagi, Mbak. Wow. Dengan siapa di mana? Ibu? Dengan Apit di Palembang. Oh, Bapak, maaf. Dengan Pak Apit siapa? di Palembang. Iya. Iya, silakan Pak, mau tanya ke siapa? Kalau kita memotivasi saya kan ini down, kadang turun, kadang naik. Itu gimana itu dengan Pak ini? Kapan itu memulai acara manajemen ini apa? Magnet itu. Iya. Kira-kira. Mau ditanya dulu kira-kira usahanya apa atau apa? Bapak sedang mengalami apa nih Pak? Persoalan Up apa and nih? down. Up and down dalam apa, kehidupan pribadi, keluarga atau bisnis, Pak? Keluarga. Baik. Sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Terima kasih Mas Afrizal nih, silakan langsung dijawab ya Mas Dedi. Di subuh hari Pak, Bapak bisa ucapkan sugesti, demi kebahagiaanku dan keluargaku, aku ingin selalu merasa tegar. Sugesti di subuh hari itu penting, karena pas kita baru bangun, yang istilahnya nyawa belum ngumpul gitu, itu alam bawah sadar kebuka tuh. Masukin, demi kebahagiaanku dan keluargaku dan masa depanku, aku ingin selalu merasa tegar. Karena kalimat itu diucapkan di siang hari, apalagi di lapangan banteng, mungkin nggak mempan. Tapi itu memang ada jenis waktu-waktunya gitu Mas Dedi. Ada yang bilang bahwa malam hari sebelum tidur ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita akan berucap itu sebelum tidur. Keburu lupa nggak kalau misalnya dipakai tidur gitu Mas? Ketika udah sayup-sayup kan ada teori bahwa ketika anak malam-malam udah sayup-sayup, udah ngantuk, didongengin kan akan masuk. Itu dengan catatan ngantuk rileks. Kan ada orang ke malam tuh penat, pusing, puyeng. Betul, nggak mempan malam. Habis ngadepin macet Jakarta. Itu ketumpatan langsung hilang kan? Iya bener, hilang langsung, nggak nyampe 2 menit. Yang paling mantep subuh, pas baru bangun, yang masih belum ganteng itu, wajah-wajah kurang IQ gitu. Itu dimasukin tuh. Sugesti. Kalau lupa rekam aja dari malam, besok tinggal di play kan. Kalau saya jadikan alarm, saya rekam gitu kan kata-kata positif, besok bangun alarm bunyi jam 4 itu yang keluar. Apa tadi kata-katanya itu dia, butuh Pak Afrizal. Afrizal? Demi keluargaku, anak dan istriku, aku harus tegar. Kata harus kita buang. Aku ingin selalu merasa Aku tegar. ingin selalu merasa tegar. Karena alam itu, bawah Pak sadar nggak boleh Afrizal. disuruh harus. Dia nggak boleh bisa dipaksa ya. Oke. Aku harus berhenti merokok. Besoknya tiga bungkus. Iya. Jadi nggak perlu langsung dipaksa satu juga ya. slot. Jadi Iyalah. buat pemirsa di rumah juga nggak perlu dipaksa nih untuk nonton Intermezzo karena banyak sekali informasi yang tentunya penting untuk Anda sajikan. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Intermezzo. Banyak info. Gak kepo, gak bikin kepo. Reza